Pastor Jomendi Munardi dengan tema Masa Aniaya Besar, Great Tribulation. Untuk Pastor Joe, waktu dan kesempatan dipersilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bro. Ya, Shalom, salam damai sejahtera untuk teman-teman di CCM dan para partisipan di Zoom meeting pagi hari ini. Terima kasih saya dipercayakan untuk satu tema yang saya kira cukup sulit berbicara tentang masa aniaya atau tribulation. Izinkan saya untuk share screen ya, sehingga saya bisa tampilkan. Oke. Oke, masa aniaya, tribulation. Saya membagi dua bagian di dalam diskusi kita pagi ini tentang masa aniaya yang tertulis di dalam Alkitab. Dimulai dengan bagian yang pertama yaitu nubuatan, di mana masa aniaya ini ditulis di dalam Alkitab yang menjadi landasan diskusi kita dan pengenapannya dalam sejarah. Dan pengenapannya dalam sejarah. Mengapa kami mengatakan pengenapan dalam sejarah? Karena kami percaya itu sudah terjadi. Nah, ini yang nanti akan kita diskusikan secara lebih mendetail. Mengapa? Karena ini akan diambil dari kitab sejarah yang tertulis di abad pertama sebagai landasan untuk meneguhkan daripada nubuatan yang ada di dalam kitab Alkitab. Yang pertama adalah nubuatan di Bukit Zaitun. Oke, nubuatan di Bukit Zaitun yang dalam bahasa Inggrisnya disebut Olivet Discourse. Ya, ini ada di dalam Matius 24:9, yaitu nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi dikatakan pada waktu itu berbicara masa depan nanti, ya kan, bahwa orang-orang Yahudi ini akan diserahkan dan disiksa dan dibunuh dan dibenci oleh karena namaku, ya. Jadi ini nubuatan yang dikenal nubuatan di Bukit Zaitun yang menggambarkan apa yang akan terjadi nanti sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, di Matius 24:21 pun ditulis sampai 22 ditulis juga, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Saya garis bawahi siksaan yang dahsyat. Seperti apa sih siksaan dahsyat ini yang nanti kita akan coba diskusikan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam sejarah. Nah, dikatakan lagi sejak awal dunia sampai sekarang. Sekarang itu pada saat Tuhan Yesus menyampaikan ini, dan yang tidak akan terjadi lagi di masa mendatang, yaitu setelah kejadian tersebut. Tidak akan lagi ada siksaan yang sedahsyat tersebut. Ya, sekali lagi nanti sejarah akan kita bahas mengenai hal ini. Kemudian ada lagi nubuatan di kitab Daniel. Kitab Daniel 9 ayat 24 sampai 27 menulis seperti begini. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, dan untuk mendatangi keadilan yang kekal, untuk menggenapi penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ya, saya langsung aja.
Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, yaitu Tuhan Yesus. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian, itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Kita garis bawahi 70 kali 7 masa. Ini bukan berbicara masa, bukan berbicara minggu. Tapi masa itu dalam bahasa Ibrani hepta, yang artinya secara harfiah adalah 70 kali 7 tahun. Dan di garis bawah yang di stabilo yang di bawah 1 kali 7 masa, itu masa di mana kami percayai adalah masa tribulation, masalah aniaya itu yang terjadi selama 7 tahun. Dan para akademis Alkitab percaya itu terjadi di 63 AD sampai 70 AD. 7 tahun masa aniaya itu dipercaya tahun 6373 itu ditandai dengan perang Yahudi. Tahun 70 AD adalah tahun Bait Allah dihancurkan. Dan seorang sejarawan bernama Flavius Josephus di dalam bukunya The Jewish War, ya, atau dalam Inggrisnya The Wars of the Jews, adalah sebuah buku yang menggambarkan pada abad ke-1 itu tentang sejarah yang terjadi saat itu. Buku ini bisa Bapak Ibu dapatkan dalam The Wars of the Jews by Flavius Josephus ini. Ini tebalnya atau halamannya ada 810 halaman. Ya, saya akui saya tidak atau belum membaca itu semua karena sangat detail sekali tentang sejarah perangnya Yahudi itu dengan Romawi saat itu. Saya tidak tahu apakah ada di dalam bahasa Indonesia, semoga ada tentu sehingga semua kita bisa mendapatkannya dan bisa membaca sehingga gambarannya akan lebih jelas lagi. Karena dengan waktu yang ada 30 menit saat ini tentu tidak mungkin begitu banyak detail yang bisa disampaikan ya, yang lebih jelas lagi menggambarkan kondisi saat itu ya, yang terkait dengan aniaya yang besar ya, pada apa tadi dikatakan di sini, siksaan yang dahsyat dikatakan itu. Nah, itu kan lebih jelas lagi digambarkan, itu tidak bisa saya sampaikan semuanya, hanya beberapa aja yang akan bisa menceritakan bagaimana kejadian saat itu yang bisa dikatakan adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi lagi karena sedemikian dahsyat ya. Baik, setelah kita membahas tadi nubuatan, dasar daripada masa aniaya yang tertulis di dalam Alkitab sebagai landasan untuk kita berdiskusi, kita harus membackup-nya, kita harus mengadakan suatu pembuktian dalam tanda petik sesuai dengan sejarah yang tertulis, ya, bukan dengan sekedar kepercayaan atau logika atau cerita, ya kan, tapi kita tertulis dalam sejarah. Baik, pada 63 AD, Jenderal Romawi Pompei, ini cuplikan dari buku Josephus ya, The War of the Jews, ya kan. Jenderal Romawi Pompei merebut Yerusalem. Bangsa Romawi memerintah melalui raja klien lokal dan sebagian besar mengizinkan praktik keagamaan secara bebas di Yudea. Kadang-kadang perbedaan antara pandangan agama monoteistik dan politeistik menyebabkan bentrokan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Gesekan ini dikombinasikan dengan perpajakan yang menindas dan imperialisme yang tidak diinginkan, memuncak pada tahun 66 Masehi. Ya. Nah, itu pun tertulis di dalam kitab Wahyu 11, 2-3, 12 sampai 13 dan seterusnya, ya, yang menyebabkan pemberontakan Yahudi pertama. Coba kita lihat nubuatan tersebut. Ya. Kitab Wahyu 11:2, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan namanya.
42 bulan adalah 3,5 tahun. Ya, jadi tribulation itu, aniaya itu terjadi tahun 63, dimulai tahun 63. Kalau 3,5 tahun berarti itu terjadi pada tahun 66. Ya, makanya dikatakan puncak daripada gesekan itu yang akhirnya menimbulkan pemberontakan Yahudi itu terjadi pada tahun 66, ya kan, AD, ya, atau Masehi, ya kan. Nah, di 11:3 dikatakan, dan aku akan memberikan tugas kepada kedua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya, yaitu 3,5 tahun. Jadi apa yang terjadi dalam sejarah tersebut sudah dinubuatkan pula di kitab Wahyu ini. Dan masih ada lagi, saudara terkasih, di Wahyu 12. Coba kita lihat. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari, 3,5 tahun lagi. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit mendapat bagian pada kesudahan zaman. Jadi setelah 3,5 tahun kemudian tribulation itu selesai. Jadi itu ada tribulation itu terjadi pada 7 tahun yang dikatakan tahun 63 sampai tahun 70 AD. Ya. Saudara terkasih, masih ada lagi di Wahyu 13 kita lihat. Ya, dan mereka menyembah naga itu karena yang memberikan kekuasaan pada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia. Dan kepada binatang itu diberi mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepada dia diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, yaitu 3,5 tahun. Lalu ia membuka mulutnya dan menghujat Allah, untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Nah, siapakah yang dikatakan naga itu? Dia kan, seingat saya ada simbolnya 666. Nah, 66 itu melambangkan Kaisar Nero. Ya, kita tidak akan bahas itu karena nanti mungkin ada sesi-sesi lainnya yang dibawakan oleh teman-teman yang akan membahas tentang angka 666 itu maksudnya apa. Ya, baik. Kita terus lanjut ke sejarah. Jadi orang Yahudi memberontak. Setelah 3,5 tahun itu terjadi gesekan, terjadi ketidakpuasan, terjadi pemberontakan oleh Yahudi terhadap orang-orang Romawi, ya kan? Dan pada awalnya berhasil, pasukan Yahudi dengan cepat mengusir orang-orang Romawi dari Yerusalem. Dan sebuah pemerintahan revolusioner dibentuk yang memperluas pengaruhnya ke daerah sekitarnya. Sebagai tanggapan, Romawi Nero mengirim Jenderal Vespasianus untuk menemui pasukan Yahudi. Ya kan, sebenarnya tujuannya ini salah satu untuk mendorong mayoritas pemberontak itu ke Yerusalem, ya kan. Nah, Vespasianus diproklamasikan sebagai kaisar pada tahun 69 Masehi atau 69 AD. Ya. Nah, kemudian pada bulan April 70 Masehi, sekitar waktu Paskah, Jenderal Romawi Titus mengepung Yerusalem. Karena tindakan ini bertepatan dengan Paskah, orang-orang Romawi mengizinkan para peziarah, yaitu orang Yahudi, untuk memasuki kota. Tetapi menolak membiarkan mereka pergi. Jadi mereka ini memang dikumpulkan di Yerusalem, ya kan? Sehingga mereka dengan secara strategis orang Romawi menghabiskan persediaan makanan dan air di Yerusalem, ya kan? Dengan orang semua dikumpulin di Yerusalem, semua makan, semua minum di situ, ya lama-lama habis. Ya, dan di dalam tempel mereka itu ditutup begitu ya, dikepung, ditutup, tidak diizinkan keluar. Nah, di dalam tembok kaum Zelot, sebuah partai militan anti Romawi, berjuang dengan faksi-faksi Yahudi lain yang muncul, yang semakin melemahkan perlawanan karena begitu banyak faksi-faksi, mungkin ada perbedaan pendapat dan sebagainya. Ya, jadi perlawanan itu tidak semakin solid, tapi malah semakin melemahkan. Dan kemudian ada seorang yang bernama Josepus, seorang Yahudi yang telah memimpin pasukan pemberontak, tapi kemudian dia membelot ke Romawi. Dia berusaha untuk menegosiasikan penyelesaian, karena pada saat itu kondisi makanan dan minuman semakin berkurang. Ya, tetapi karena dia pembelot, ya, orang Yahudi nggak percaya, ya kan, jadi pembicaraan itu tidak menghasilkan apa yang diharapkan. Ya, nah, orang-orang Romawi mengepung kota itu dengan tembok dan memutuskan pasokan makanan dan minuman.
sehingga membuat orang Yahudi yang ada di Yerusalem saat itu menderita kelaparan. Ya, nah ini kelaparan yang seperti apa? Coba kita bahas ya. Apakah ini benar menggambarkan nubuatan yang ditulis di kitab Matius? Ini saya menerjemahkan langsung, mencuplik langsung dari bagian buku sejarah Josephus ya, tentang seorang wanita. Dia ini sebenarnya she dalam bahasa Inggrisnya. Saya bacakan, dia kemudian mencoba hal yang paling tidak wajar dan menyambar putranya yang adalah seorang anak yang sedang mengisap payudaranya. Dia berkata, "Hai bayi yang malang, untuk siapa aku harus melindungimu dalam perang ini, kelaparan ini, dan pemberontakan ini, tentang perang dengan Romawi. Jika mereka mempertahankan hidup kita, kita harus menjadi budak." Artinya kalau menyerah kepada Romawi atau tidak dibunuh oleh orang Romawi. Ya, kalau kalah sama Romawi jadi budak. Kelaparan ini juga akan menghancurkan kita. Kalau nggak begitu pun, kelaparan ini juga akan menghancurkan dia. Bahkan sebelum perbudakan itu menimpa kita. Ya, bahkan sebelum kalah sama Romawi mungkin udah mati dulu. Ya, karena kelaparan. Namun apakah bajingan pemberontak ini lebih mengerikan daripada keduanya, daripada kelaparan atau daripada Romawi? Ya kan, dikatakan bajingan pemberontak itu. Karena saking marahnya dengan kondisi yang ada. Ayo, jadilah makananku, dia berkata kepada anak. Dan jadilah dirimu kemarahan terhadap pemberontakan ini. Artinya sebagai komplain terhadap pemberontakan ini. Dan yang dikenal untuk dunia itu yang sekarang ingin melengkapi malapetaka kami orang Yahudi. Segera setelah dia mengatakan ini, dia membunuh putranya dan kemudian memandangnya dan memakan setengahnya dan menyembunyikan setengahnya lagi. Setengahnya lagi disembunyikan untuk nanti. Ya, dia udah makan setengah, udah mulai kenyang, dan setengahnya lagi disiapkan untuk nanti karena dia tidak tahu itu kapan akan berakhir. Saudara terkasih, seorang bapak pun tidak akan tega makan anaknya kalau dia kelaparan. Lebih baik dia mati untuk anaknya daripada anaknya harus dia bunuh untuk dimakan. Tapi ini kita berbicara seorang ibu yang melahirkan anak tersebut. Seorang ibu yang mempunyai dikatakan satu hubungan batin ya yang lebih erat dibandingkan seorang bapak dengan anaknya. Tapi karena kondisi yang sangat, tadi dikatakan di kitab Matius, yang sangat dahsyat, siksaan yang sangat dahsyat, yang sangat tidak mungkin bisa ditahan lagi oleh seorang manusia yang walaupun dia seorang ibu, ya kan, dia tidak sanggup lagi sampai-sampai dia mengatakan dia membunuh anaknya untuk supaya memperoleh makanan. Nah, apakah ini akan terjadi lagi di kemudian hari? Ya, di Matius 24 Tuhan Yesus mengatakan siksaan dahsyat ini ya kan dari awal dunia ini ada sampai sekarang dan sampai nanti ya kan ya itu tidak akan pernah lagi terjadi. Kita ambil beberapa ayat yang menggambarkan kejatuhan Yerusalem di masa sebelum ini ya karena nanti di akhir ini adalah Yerusalem jatuh ke tangan Romawi. Ya, bait Allah diruntuhkan. Ya, sebelum itu kita lihat dua ayat yang mengatakan di Ratapan 2:20. Kitab Ratapan adalah kitab nubuatan. Ya, kitab Ratapan menggambarkan tentang peratapan daripada orang-orang Yahudi akan jatuhnya Yerusalem kepada Babel tahun 586 sebelum Masehi. Ya. Lihatlah Tuhan dan tiliklah kepada siapakah engkau telah berbuat ini? Apakah perempuan harus makan anak kandungnya? Anak-anak yang masih dibuai. Apakah dalam tempat kudus Tuhan akan dibunuh imam dan nabi? Ini belum terjadi bahwa perempuan makan anaknya pada saat itu. Tapi dipertanyakan apakah siksaan itu akan sedemikian kerasnya, sedemikian dahsyat sampai-sampai seorang perempuan harus makan anak kandungnya. Ini menggambarkan betapa dahsyatnya ya kan kondisi yang menyebabkan sampai seorang perempuan itu harus makan. Dan di Rata 4:10 dikatakan dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka. Untuk makanan mereka tak kalah runtuh putri bangsaku, yaitu adalah Yerusalem. Ya, ini menggambarkan apa yang terjadi pada saat perang Yahudi tersebut. Ini adalah nubuatan, karena kitab Ratapan adalah kitab nubuatan. Nah, kita lanjut. Bagaimana dengan mereka yang sudah nggak sanggup lagi
Ya, dikepung, nggak ada makan, nggak ada minum. Jadi mereka yang menyerah kepada Romawi mengalami nasib yang lebih buruk, bukannya lebih baik daripada yang bisa mereka lakukan dari kelaparan di antara orang-orang Yahudi. Karena mereka pertama kali datang ke Roma, perut mereka kembung karena udah kelaparan dan membengkak seperti laki-laki dalam sakit dubur-dubur. Dubur-dubur itu seperti apa ya? Biri-biri yang kakinya bengkak, perutnya bengkak, badannya bengkak semua karena kelaparan. Setelah itu mereka makan terlalu banyak, terlalu cepat. Wajar orang kalau udah kelaparan pengennya cepat makan ya untuk apa? Untuk mengobati lah ya kelaparan tersebut dan mengisi tubuh yang kosong dan meledak akhirnya karena tubuhnya nggak tahan, mungkin sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak makan, kemudian langsung makan begitu cepat ya kan. Tubuhnya nggak tahan ya, kecuali mereka cukup terampil untuk mengontrol asupan mereka dan makan dalam porsi kecil sampai tubuh mereka terbiasa. Ya, ini menggambarkan nggak menyerah pun menderita siksaan dahsyat, menyerah pun ya kan pada Romawi juga mengalami sesuatu yang tidak lebih baik daripada itu. Ya, bahkan masih banyak lagi kalau kita mau membaca lebih fakta-fakta yang ada dalam sejarah. Ada yang sampai memakan sepatunya, ada yang sampai memakan jerami-jerami, ada yang sampai memakan, mohon maaf, kotoran manusia, kotoran sapi, untuk supaya menahan mereka itu tidak sampai mengalami kelaparan yang sedemikian rupa. Jadi saudara terkasih, di sini jelas di dalam Alkitab, di dalam sejarah yang ditulis oleh Josephus, bahwa siksaan itu sungguh dahsyat, sungguh luar biasa, yang melebihi kemampuan seorang manusia untuk menahannya. Nah, kemudian kita akan lanjut mengenai sejarah, bagaimana kemudian Yerusalem itu jatuh, dan kapan itu jatuh. Pada Agustus 70 Masehi, Romawi telah menembus pertahanan terakhir dan membantai sebagian besar penduduk yang tersisa. Mereka juga menghancurkan kuil kedua. Tembok barat satu-satunya jejak kuil kedua yang masih ada. Tetap menjadi situs doa dan ziarah sampai saat ini. Hilangnya bait suci untuk dua kalinya masih ditangisi oleh orang-orang Yahudi selama puasa Tisha B'Av. Roma merayakan kejatuhan Yerusalem dengan mendirikan Ark of Titus yang penuh kemenangan. Jadi pada tahun 70 bait Allah itu diruntuhkan. Ya, ini bicara tentang de jure de facto-nya daripada Tuhan Yesus, ya, mana bait Allah itu adalah kita orang-orang percaya saat ini. Ya, bait Allah itu tidak lagi dalam bentuk batu-batuan yang ditumpuk menjadi sebuah bangunan. Ya, sekali-sekali tidak. Ya, jadi bait Allah itu seperti nubuatan yang Tuhan Yesus katakan, dalam 3 hari dia akan membangun kembali bait Allah itu. Inilah pengenapannya itu semua, yaitu pada tahun 63 sampai 70 Masehi sebagai tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ya, dia mulai dengan nubuatan yang mengatakan akan ada siksaan dahsyat, akan ada tribulation, akan ada masa penganiayaan. Kita kembali kepada Matius tadi ya. Nah, jadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Saudara terkasih, mungkin kita bisa membandingkan perang Yahudi saat itu dengan perang dunia ke-1, perang dunia kedua. Menurut sejarah, perang Yahudi yang terjadi pada saat itu, tahun 63 sampai 70 AD, itu sekitar 2 juta orang Yahudi mati. Pada perang dunia pertama diperkirakan sekitar 20 juta orang mati. Pada perang dunia kedua diperkirakan sekitar 40 sampai 50 juta orang mati. Secara jumlah yang mati, tentu perang dunia itu jauh lebih besar dari perang Yahudi. Ya. Tetapi secara siksaan yang dahsyat, karena nubuatan yang ditulis di dalam Olivet Discourse ini tidak berbicara tentang jumlah yang mati, tapi bicara tentang siksaan yang dahsyat, ya, yang sejak awal dunia sampai sekarang, jadi tidak akan terjadi lagi. Saya tidak mendengar di perang dunia pertama, perang dunia kedua, sampai seorang wanita harus membunuh bayinya dan memakan karena kelaparan. Tapi perang Yahudi ini tertulis di dalam sejarah, dan inilah yang kami percayai, bahwa nubuatan
apa yang tertulis dalam Matius 24:21 ini itu terjadi pada saat itu, nubuatan daripada Tuhan Yesus sendiri sebagai tanda-tanda bahwa dia akan datang kedua kali. Baik, saya kira demikian yang saya bisa bawakan, karena kalau sekali lagi harus membahas 810 halaman dari sejarah yang tertulis di abad ke-1 oleh Flavius Josephus, mungkin itu perlu sesi yang cukup panjang ya, saya kira. Dengan apa yang disampaikan ini, semoga bisa menjadi berkat, bisa menjadi bagian daripada pembelajaran kita tentang nubuatan Tuhan Yesus sebelum dia datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Heri. Bro Heri. Amin. Terima kasih Pastor Jo untuk sharing firman Tuhannya yang cukup singkat, padat,